Jadi handphone itu digunakan tidak hanya untuk main game atau untuk telepon atau untuk hal-hal yang lain, tapi handphone itu juga atau HP itu juga bisa digunakan untuk belajar. Untuk ada anak-anak katakan kalau kita perpustakaan kita bikin apa? Membaca. Iya, membaca buku. Buku itu bisa dilihat nanti lewat perpustakaan digital yang dimiliki oleh SD Laboratorium Nurhayati. Senang atau tidak? Senang. Bersyukur atau tidak? Semoga semuanya senang ya, semuanya bergembira ya. Ilmuwan cilik. Acara malam bersama kita menuju ke acara selanjutnya, yaitu bertutur oleh Yasmin, siswa kelas 3. Senang sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fatimah Sarani. Saya akan bercerita tentang kisah kehidupan dan narkoba dan film Samosir. Pada tahun hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Nah, Toba ini pekerjaannya memancing dan juga bekerja di ladang. Suatu ketika Toba ini sedang memancing, tetapi dia tidak dapat ikan sama sekali. Kenapa aku tidak dapat ikan? Kata Toba sambil mengangguk. Nah, tapi akhirnya dia mendapatkan ikan yang sangat besar. Nah, dia membawa ikan itu. Sesampainya ia di rumah, dia melihat kayu bakar yang sudah habis. Apa yang dalam hati? Kata Toba sambil mengeluh sekali lagi. Saat ia pulang ke rumah dan membawa kayu bakar, sesuatu terjadi. Ikannya hilang. Saat dia mengecek ikannya, tiba-tiba ada seorang putri yang sangat cantik. Nah, putri itu bilang seperti ini. "Hei Toba, kau jangan membunuhku. Sebagai gantinya, ambillah siripku dan nikahlah denganku." Akhirnya mereka menikah dan dikaruniai satu anak yang bernama Samosir. Nah, Samosir ini dia suka makan. Nah, siapa di sini yang suka makan? Ayo katakan. Kita lanjut ceritanya ya. Nah, ketika ia disuruh untuk mengantarkan bekal ayahnya, dia tidak mau, tapi dipaksa oleh ibu, yaitu si putri ikan tadi. Sebelum mereka menikah, putri ikan yang tadi mengajukan sebuah persyaratan, yaitu tidak boleh satu orang tahu pun bahwa dia ada dengan ikan. Nah, akhirnya Samosir dilawan. Setelah dia katanya, tapi dia tidak langsung dikasih. Tapi yang diberikan oleh ibunya tidak langsung diantarkan kepada ayahnya. Dia bermain di hutan, dia mandi di sungai. Hahaha, putri ini seru sekali.
sepertinya anakku sangat sayang kepadaku. Namun dia ketahui bekal di dalam itu sudah kosong. Makanannya sudah ada di dalam kotak samosir. Ketika ia membuka kotak bekalnya, dia terkejut. Hah, apa-apaan ini? Hei samosir, aku sudah bekerja lelah. Kenapa kau melakukan seperti ini? Kata Thomas sambil marah. Samosir pun menjawab, maaf ayah, aku sudah menghabiskannya tadi. Ada sedikit untuk ayah. Dua pun sangat marah. Aku sudah bekerja lelah untukmu. Kenapa kau melakukan seperti ini? Dasar anak curang ikan. Tanpa dia ketahui, dia telah melanggar janjinya. Samosir mendengar itu dan dia menangis pulang ke rumah. Ibu, apakah itu benar aku adalah seorang anak curang ikan? Kata ibu seperti ini. Nah, pergilah ke gunung yang tinggi itu. Oh, berdiam diri di sana. Mungkin ada sesuatu. Sampainya Samosir di gunung itu, dia terkejut melihat ayahnya yang tenggelam. Ayah, apakah itu ayah? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Di saat yang bersamaan banjir pun melanda. Bapak pun panik. Di mana istriku? Di mana anakku? Di mana mereka? Tidak. Bapak tenggelam dan mati. Nah, istrinya menjadi seorang ikan mas kembali. Nah, pesan moral yang kita dapat dalam pelajaran hari ini adalah jangan mengikat janji. Kalau mengikat janji pasti ada resikonya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Membaca